Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nawayna majalis ulama wa salihin wa hudur majalis ilmi wa dhikrullah wa dhikr rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa imtithal amrihima wal qurbi minhuma wa ta'alluq bihim iktisab al hasanat wa raf'u darajat wa hifdz al awqat وما نواه السلف الصالح عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية الكاملة دائما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur sehingga nikmat terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan terus-menerus sehingga kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun dengan siapapun insyaallah. Dan Allah jadikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat dan apa yang kita fikirkan sehingga apa yang kita dengarkan juga semua hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapapun yang dekat dengan kita pun bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita ini orang-orang yang dilihat ingat Allah, yang didengar suaranya ingat Allah, yang bicara mengingatkan orang yang mendengarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan jadikan kami hamba-hamba yang justru setiap yang melihat kita jauh dari Allah, mendengar suara kita jauh dari Allah, dan berbicara sama kita bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita melanjutkan kajian hadis kita untuk sama-sama mendapatkan keberkahan. Kita baca sama-sama seperti biasa dan mudah-mudahan antum sudah hafal juga hadis ini sudah hadis yang ke-23. Masya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu bagiannya ada 70 sekian atau 60 sekian bagian. Iman itu ada bagian-bagiannya. Nabi Muhammad menyampaikan 70 sekian. Kalau kita mendengar kalimat bid'un dalam bahasa Arab atau ucapan Nabi Muhammad dalam bahasa Arab bid'un, itu maksudnya antara 3 sampai 9. Artinya 73, 74, 75 sampai 79 atau 63, 64, 65 sampai 69 bagian. Iman itu ada segitu bagiannya kata Nabi Muhammad SAW.
Kemudian beliau menyampaikan fa afdaluha, yang paling afdal dari bagian-bagian iman yang disebutkan jumlahnya tadi sama Nabi Muhammad SAW, qaulu, ucapan la ilaha illallah, ucapan daripada kalimat la ilaha illallah, itu paling afdolnya iman, ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendahnya keimanan itu ada dalam seseorang, tandanya kalau yang paling rendah, tandanya apa? Imatatul adza an tariq, dia menyingkirkan apapun yang mengganggu di jalan. Jalannya siapa? Jalan umum. Jalan siapa aja? Jalan seperti di depan, ada duri, diangkat durinya. Ada besi, diangkat besinya. Ada apa lagi? Ada paku, dilihat paku, diangkat pakunya. Ada jalan di luar sana, tempat orang trek-trekan, melihat ada beling, dibersihkan belingnya biar trek-trekannya makin enak. Ya. Tempat apa lagi? Di mana tempat ketika melihat sesuatu yang bisa mencelakai siapapun yang lewat, diangkat, itu bagian yang paling rendah daripada iman. Artinya, secara tidak langsung, ini kita lanjutkan dulu. Wal haya'u, dan malu itu syu'batun minal iman, juga bagian daripada keimanan. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita sedikit pembahasan tentang kalimat-kalimatnya. Iman yang disampaikan di sini sama Nabi Muhammad, hitungannya ada 70 sekian atau 60 sekian. Apa maksudnya? Apakah jumlah keimanan itu hanya segitu saja? Enggak. Jumlah keimanan, dan Nabi saat menyampaikan jumlah, atau Rasulullah, atau juga dalam Al-Quran kalau menyebutkan jumlah di atas lebih dari 3 atau 9 atau 11, itu jumlah bilangan yang banyak. Artinya bagian-bagigian iman itu sangat banyak sekali. Dan ini disebutkan jumlahnya bukan berarti jumlahnya hanya 70 sekian saja, enggak. Karena ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, kemudian juga Imam Muslim meriwayatkan riwayat yang sama, tapi dalam jumlah bilangan yang berbeda. Artinya iman itu sangat banyak. Intinya kenapa dipakai dengan bilangan seperti itu? Untuk mengajarkan kepada kita ciri-ciri orang yang beriman itu sangat banyak. Paling tinggi, intinya dari semuanya paling tinggi ucapan kalimat la ilaha illallah. Itu sudah pasti mutlak ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak boleh kita rendahkan. Siapa yang merendahkan orang yang beriman, dia urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengucapkan la ilaha illallah, kalaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, kita rendahkan, kita hina, apalagi kita pukul, itu nggak boleh. Lain cerita kalau memang ente aparat, lain cerita kalau memang ente orang tua, lain cerita kalau memang ente harus melakukannya. Contohnya seperti apa? Ada orang yang ngomong la ilaha illallah, Ustaz, saya tahu dia kadang sholat, tapi tiba-tiba dia mau maling motor, ente biarin begitu? Kan nggak boleh melukai orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Ustaz. Enggak lah, cegat dia, tahan. Wah, nggak bisa, Ustaz, kalau saya tahan nanti saya ditabrak. Ambil batu, sayang. Lempar bagiannya. Lempar bagian mana? Bagian mana-mana saja, yang penting dia jatuh. Itu bagian iman, Ustaz. Itu bagian daripada keimanan justru. Faham? Kemudian ucapan la ilaha illallah ini tentunya ucapan yang tidak murah, dan orang yang bisa mengucapkannya pun bukan orang yang murahan. Karena itu jangan pernah meremehkan atau menganggap hina orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka qadhiyat pun mengatakan bahkan orang yang bisu, yang nggak bisa ngomong, tapi dia tahu maksudnya, dia bisa meyakininya kalimat tersebut, maka dia sudah sangat mulia sekali. Ini baru mengucapkan. Bagaimana kalau dia mengucapkan dengan keyakinan hati yang sangat mendalam, dengan keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Baru mengucapkannya saja sudah ini orang dipatenkan orang yang beriman, nggak boleh direndahkan, nggak boleh dijatuhkan. Kemudian juga paling rendahnya apa yang dimaksud sama Nabi Muhammad di sini? Paling rendahnya orang yang beriman, artinya
minimal lah, bahasa sekarang kan ya, minimal bos ente bersihin jalan lah bos. Ya minimal ente nggak ganggu orang lewat lah bos. Nah kalau orang yang paling rendah imannya, itu dianggap orang yang paling rendah iman, termasuk orang yang beriman. Ciri-cirinya maksudnya, dia nggak bisa ngelihat jalanan orang umum ini terganggu, dia pasti langsung respon. Kalau ada apa-apa, ada besi, diangkat besinya, bukan malah dia palang jalan. Faham? Justru membuka jalan, memudahkan jalan. Nah kalau ada orang yang justru taruh mobil sembarangan, taruh mobil di tengah jalan, terus dia beli belanja, pergi beli gula, beli kopi, ada orang di belakang susah lewat, ini juga termasuk yang mengganggu jalan. Maka geser mobilnya, diapain? Angkat saya mau tunjukkan saya beriman ini, ya Allah kasih saya kekuatan. Kemudian motor parkir sembarangan, ini termasuk yang beriman atau tidak? Apalagi hadir pengajian bro, wah hadir pengajian harusnya parkir motornya harus lebih cakep, betul nggak? Ya nggak? Lain cerita kalau memang yang nggak bisa bawa motor, sulit bawa motor, bisanya cuma pakai taruh, nah itu lain cerita. Nah kalau laki-laki kan nggak kan? Saya minum dulu deh biar. Apapun yang mengganggu di jalanan itu tidak dianjurkan. Kalau orang yang paling minimal dianggap beriman saja, itu dia ngebersihin jalanan dari berbagai macam apa yang bisa mencelakai orang lain. Kalau dia justru penyebab orang lain celaka di jalan, maka dia bisa jadi orang yang paling buruk. Bahkan manusia aja nggak pantas begitu. Manusia aja nggak pantas. Minta maaf, bahkan Syekh Nuhbullah anak beliau itu menyampaikan orang yang beli sesuatu itu di atas kendaraan, dia nggak turun, maksudnya naik mobil gitu. Pak tolong beli gulanya dong, di atas mobil, itu dianggap manusia aja nggak pantas yang begitu. Dianggap manusia aja nggak pantas yang begitu. Apalagi sampai dia betul-betul dia justru yang menyebabkan jalan itu terganggu. Contoh, lagi ada pemilihan kepala sekolah SD negeri, tiba-tiba di jalan geber-geber motor, udah ganggu dengan suara motornya. Iya, kalau motor yang racing knalpotnya ori itu agak sedikit enak didengar ya, beda ya. Iya, kalau yang bolong, ya Allah astagfirullahaladzim, ini udah geber-geber, berhenti lagi. Orang bikin macet. Nah ini bukan orang. Alhamdulillah tuh di Timika di Indonesia nggak pernah ada yang begitu. Berhenti di jalan pakai musik besar-besar, terus tutup jalan, joget-joget segala macam. Lain cerita kalau memang acara resmi dari daerah, dari Timika misalnya, kayak kemarin tutup jalan apa sih? Car Free Day. Itu nggak apa-apa. Itu boleh begitu. Memang dari aturannya begitu. Ini nggak ada aturan, nggak ada apa, cuman gara-gara ada pemilihan kepala sekolah, tiba-tiba itu begitu, tutup jalan, geber-geber, joget-joget lagi, terus pakai kepala sekolah kita Pak Fulan, woi misalnya, contohnya gitu ya. Itu lebih parah lagi, dianggap manusia aja menurut versinya Nabi, bukan menurut versinya saya. Itu termasuk ya kita orang yang dianggap iman paling bawah, yang dianggap rendahan itu yang membersihkan jalan. Bagaimana orang justru yang menutup jalan, mengganggu jalan orang? Apakah khusus jalan untuk orang Islam saja? Enggak. Semua jalan. Apakah ini khusus untuk jalan aspal saja? Enggak. Jalan yang bebatuan pun seperti itu. Ustadz, kalau jalan bebatuan kan berarti kita harus bersihkan batunya. Ente bersihkan sudah sayang. Kok gas? Fahamin itu betul-betul ya maksudnya. Jangan ente cabut berarti kita harus bersihkan batunya semua. Enggak. Minimal sayang. Kalau ente ngeliat ada yang mengganggu sampai ke pinggir, sampai mau ke tengah jalan, minimal ente angkatlah bos. Senggol dong. Ya jangan didiemin aja. Ente lewat berhari-hari ngeliat ada sampah berserakan, ente diemin saja, epen saja. Ente ngeliat ada batu besar di tengah jalan, ente biarin saja. Apalagi kalau ente sampai
buang pasir di jalan umum. Allah. Ente wajib izin sama semua orang yang punya akses jalan ini. Ente wajib izin sama pemerintah. Ente wajib izin sama semua kepala daerahnya semuanya. Dan sama masyarakatnya. Ente wajib izin semuanya. Makanya seharusnya kita punya majelis, nggak boleh ada pasir di tengah jalan. Kalaupun ada kerjaan, paling tidak kita ngomong, jangan diam sama sekali. Kalau kita nggak bisa ngomong dan nggak bisa melakukan apa-apa, paling tidak minimal satu anak 10 sekop aja, selesai urusan bos. Senggol dong. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, faham ya? Kemudian mengganggu di jalan juga banyak hal tentunya. Mengganggu dalam hal apa saja yang sekiranya kalau kita yang di jalan lagi buru-buru, lagi kebelet banget pengen ke toilet, tiba-tiba ditahan jalan cuman gara-gara hal urusan kepentingan pribadi masing-masing, kira-kira kita kesal nggak? Kesal. Kalau kita kesal diperlakukan seperti itu, maka jangan pernah memperlakukan siapapun seperti itu. Kalau kita di jalan, boleh ente mau pilih kepala sekolah, silakan. Ente mau pilih kepala daerah, silakan. Ente mau pilih kepala negara, silakan. Ente mau pilih siapapun, silakan. Tapi jangan memilih siapapun sampai ente harus mengorbankan, melukai hatinya Nabi Muhammad SAW. Itu ajarannya. Ini poinnya. Jangan sampai kita belajar hadisnya Nabi, tapi kita justru yang mencoreng, yang menyebabkan kita jauh dari orang, dianggap manusia aja kita nggak pantas sebetulnya. Versinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah. Kemudian orang mabuk. Orang mabuk termasuk ganggu di jalan enggak? Seharusnya bagaimana orang mabuk? Hah? Sikat? Ente nih main gas-gas aja. Kalau orang mabuk seharusnya jangan sampai mabuk. Jangan sampai minum. Kenapa bisa ada minuman keras? Siapa yang bisa masukin minuman keras di Australia? Di Indonesia alhamdulillah nggak ada. Apalagi di Timika, mana ada minuman keras? Makanya saya hampir tidak pernah melihat orang mabuk di Indonesia ini. Apalagi di Timika, di Papua tidak ada orang mabuk. Alhamdulillah. Ya Allah. Apalagi dekat-dekat tahun baru, ya Allah semua orang sehat-sehat, bakar ikan, gosida-gosida, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, enak. Gak ada yang geber-geber jalan, jalan miring-miring, pagi tidur di jalan, gak ada. Alhamdulillah di Timika. Siapa yang bisa punya tega gitu, punya pikiran pemasok minuman ke Indonesia, merusak akal? Siapa sih yang bisa dan diizinkan bisa ada gitu di dunia, ngerusak akal gitu? Siapa yang bisa begitu? Kan bukan manusia kan? Manusia bukan? Sengaja akal dirusak begitu ada? Kan nggak ada. Apalagi di Indonesia ya nggak ada. Di Timika, ya Allah, ini pulau beriman sayang. Jangan main-main Timika ini. Ya Allah, orang paling soleh, orang baik-baik semua. Timika kota beriman. Kalau orang bilang tuh Timika apa, Mimika minggu-minggu kacau, tidak, kita ganti. Minggu-minggu ibadah, gas. Pokoknya tidak ada yang mabuk. Itu Timika. Alhamdulillah. Iya. Weh. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi mengangkat semua yang bisa mengganggu lalu lalangnya orang itu dibersihkan. Dan juga jangan membuat gaduh di jalan. Jangan mencegat orang, jangan palang jalan. Itu bukan bagian daripada manusiawi yang tidak diizinkan. Kalau ada masalah, selesaikan bukan di jalan sayang. Kalau ada masalah, selesaikan dengan cara yang baik. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Nah, kenapa ada kaitannya nggak sih ucapan la ilaha illallah sama ucapan mengangkat jenis yang mengganggu jalan orang di jalan apapun itu dengan kemaluan, dengan malu. Al haya, sifat malu. Malu itu bagian daripada iman. Apa maksudnya? Apa penjelasannya? Kan ada orang suka malu-malu ya. Malu-malu itu bagus nggak?
Nabi Muhammad bahkan menyampaikan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Dalam hadis ini dijelaskan, dalam hadis yang lain dijelaskan banyak. Malu itu sangat penting. Malu dalam sudut pandangnya Nabi Muhammad, bukan malu yang mau kita. Apa sih malu yang sesungguhnya itu? Nabi Muhammad ditanya, sahabat saat ditanya, nahnu nastahi minallah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, mengatakan, kami ini orang-orang yang malu kepada Allah wahai Rasulullah. La, bukan seperti itu malu. Malu nggak seperti itu yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad? Antahfadhar ra'sa wa ma wa'a, wal batna wa ma hawa, wal nadhkuril mauta wal bila. Hendaklah kita ini menjaga kepala dan apa-apa yang menjadi celah masuknya di kepala. Maksudnya apa? Malu itu, orang yang punya malu versinya Nabi Muhammad, jaga ente punya kepala. Yang dalam kepala apa? Ada mata. Jaga ente punya mata, jangan sembarangan melihat kepada yang diharamkan sama Allah. Jangan sembarangan merendahkan orang yang beriman kepada Allah. Jangan sembarang menilai. Dengan sekali ngelihat terus kita menilai langsung ini orang jahat, ini orang ini orang. Enggak. Jaga. Itu yang pesan Nabi Muhammad. Jaga kepala dan apa yang diisinya. Kemudian mulut. Ini mulut juga ada di kepala atau bukan? Ya kan, kita kan bukan jenis sapu-sapu, mulutnya di perut. Kita kan manusia, mulut kita di kepala. Mulut ini nggak sembarangan ngomong sembarangan. Ada juga telinga nggak mau, ente jangan mau ngedengar sembarangan yang dari mana aja, nggak. Bikin malu sedikit kah? Sampai dikatakan apa yang masuk ke dalam perut, ini perut, wal batna wa ma hawa, ini perut sama apa yang masuk dalam perut. Ente lihat, ente perhatikan, ente jaga nggak? Ente perhatikan nggak halal haram yang masuk? Ente tahu nggak ini makanan datangnya dari mana? Dianjurkan atau dilarang sama agama? Itu semuanya bagian daripada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu yang dimaksud di sini, hendaklah seseorang itu malu karena tidak pandai membalas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita ini kalau punya rasa nggak pernah bisa membalas apa yang Allah berikan kepada kita, itu sesungguhnya malu. Tapi kalau kita, saya mau hadir pengajian, saya malu, saya ini orang paling nakal. Timika ini tahu saya ini sudah. Baru, ayo hadir pengajian. Yo, tapi saya malu. Malu begitu bukan yang dimaksud sama Nabi Muhammad saya. Malu yang dimaksud, hendaklah kita malu. Ya Allah, saya dikasih mata, sehat, bisa melihat, tapi saya melihat yang haram terus. Sedikit punya rasa malu, sehingga rasa malu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa malu justru yang menjadi motor gitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa malu justru yang menjadi kekuatan untuk kita meninggalkan apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malu yang diinginkan sama Nabi Muhammad. Tapi kalau malu, ketemu ustadz jadi malu, itu bukan yang diinginkan. Kalau hadir majelis itu alasannya malu, itu bukan yang diizinkan. Kalau mau melakukan hal yang baik, mau menikah malu. Kenapa malu? Saya ini masih muda, baru saya mau menikah. Kenapa malu? Enggak. Maju, gas. Kalau saya juga kadang kalau mau nyatakan perasaan saya sama dia, kadang saya suka malu-malu. Ustaz, bagus. Malu begitu bagus. Kok pintar? Hebat. Iya. Apakah bagaimana caranya saya mengungkapkan perasaan? Enggak usah diungkapin. Ahsan dipendam. Ya, bikin sedikit diri ente itu mahal, jangan murahan ya. Dikit-dikit gampang mengumbar cinta. Saya cintaku, saya sayangku, saya rinduku. Ya Allah, saya cuci muka dengan air akuarium bagus. Jadi kalau malu yang membuat kita dekat sama Allah bagus. Ente malu untuk meminta anak seseorang, itu bagus. Ente malu untuk menikahi anak seseorang, itu bagus. Ente ngerasa gak hebat. Ente ngerasa ente rendah. Ente ngerasa ente punya kesalahan atau masa lalu yang buruk. Ente punya, pokoknya ente ingat kejelekan ente semuanya untuk memuliakan seorang, itu bagus. Itu malu seperti itu bagus. Tapi bukan berarti malu yang akhirnya ente putar balik, enggak. Jangan sayang, jangan putar balik.
Kita sudah berlayar tengah-tengah, sudah jauh ini. Putar balik juga bulan Desember ini saya ombak tinggi. Ya lebih baik gas. Kemudian juga apa contoh ciri-ciri hal-hal malu yang yang sering di tengah-tengah kita? Malu, adab sama takut itu berbeda. Kalau adab, akhlak itu pasti bagian daripada malu. Kalau takut itu bukan berarti malu. Tapi kalau dia punya rasa malu, pasti dia punya rasa takut bukan kepada makhluk tapi kepada Allah. Tapi Allah mengajarkan kita beradab kepada manusia. Itu ciri orang yang punya rasa malu kepada Allah, pasti dia punya adab kepada manusia. Sama orang tua berani ngangkat suara? Enggak, artinya dia punya malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang ngomong kasar sama orang, artinya dia tidak punya malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga gampang ngomong kasar. Sampai saya itu bingung, di Timika tuh nih orang lembut-lembut, bahasa baik-baik, sopan-sopan ya Allah. Sampai anak-anak kecil tuh ikut bahasa-bahasa baik. Ya Allah, ini orang-orang yang punya rasa malu yang paling tinggi tuh di Papua kayaknya memang. Bahasa lembut-lembut, santun-santun. Kalau ada salah-salah sedikit di jalan, dia juga tidak langsung marah. Tidak apa-apa Kak, Yusuf minta maaf Yo. Baru kali ini saya melihat yang begitu. Ya Allah, itu berarti orang ini punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia ciri orang yang gak punya rasa malu sama Allah, tapi cuma punya rasa takut. Bukan punya rasa takut juga, cuma rasa takutnya sama makhluk. Seperti apa? Ente ketemu atasan ente, ketemu bos. Siap bos? Oh ya, hormat, baik ya. Tidak apa-apa. Minta maaf tadi saya ludah muka tadi. Tidak apa-apa. Aduh, air ludah juga wangi sekali. Begitu di belakang binatang. Begitu di belakang lain lagi. Nah, ini orang bukan punya rasa malu, bukan punya adab, tapi ini orang takut. Penakut itu hanya berani di belakang. Penakut hanya berani di sosial. Kalau memang kau berani, kalau memang ente gentle, katakan iya kepada siapapun. Katakan tidak kepada siapapun kalau memang tidak. Dan itu yang berani. Dan juga ada juga yang dia pikir itu sifat adab akhlak yang baik, tapi ternyata bukan. Yang suka malu-malu. Malu-malu ini bahaya. Ya, ayo bro, ente yang baca. Jangan. Ayo bro, ente maju duduk ke depan. Aduh. Nanti kalau pas ketemu sama Ustaz, tapi dia bohong di belakang, cerita banyak panjang lebar, dari Sabang Merauke putar balik, PP balik lagi, belum sempat itu diseret balik lagi terus kemana-mana. Tapi kalau ketemu di depan, ya Allah, yang begitu tuh namanya tuh malu-malu, tipu-tipu, Abu Nawas. Stop Abu Nawas sayang. Kemaluan itu, rasa malu itu daripada iman. Iman itu adanya dalam hati. Kalau seseorang punya rasa malu kepada Allah, pasti dia tidak akan melakukan apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Mutawalli Asy'arawi, beliau menyimpelkan lagi, dibikin simpel lagi. Mau tahu gak sih malu versi Islam? Kalau seseorang diangkat perasaan malunya dalam dirinya, maka dia akan melakukan apapun untuk syahwatnya. Gak ada rasa malu. Dia mau dekat sama perempuan mana aja, deketin. Lihat perempuan satu cakep, ditegur, hai, apa kabar? Ketemu lagi, weh nona kok cantik. Ketemu lagi, adek, kompon nama siapakah? Terus itu nggak ada, itu melakukan sesuatu karena syahwat, melihat sesuatu yang waduh, deket, nggak sesuatu yang enak, deket. Kayak kambing mau kawin, tau nggak itu? Kambing mau kawin, yang penting ada lobang, laki perempuan disikat sama dia, kadang begitu, paham? Lebih mirip kepada binatang. Binatang itu apa-apa mengedepankan syahwat. Manusia kalau diangkat rasa malunya jauh lebih buruk daripada Paham? Jadi nggak semua nomor perempuan juga ente simpan, nggak semua IG-nya si
perempuan ente simpen, yang apalagi kalau udah pakai pakaian yang pendek ente simpen. Terus juga bagian daripada rasa malu itu sesuatu yang kalau ditunjukkan, ditampakkan depan orang pasti ente nggak suka. Contoh, maling. Ada nggak sih maling habis maling diem nggak kabur gitu? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada habis maling kabur kan? Pencuri habis mencuri tiba-tiba dia pasang badan gitu. Mau apa? Saya yang curi ini. Ada nggak? Ada. Ya, ente setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan yang nggak perlu kita sebutkan dan jangan kita sebutkan, dan minta agar Allah memaafkan. Setiap kesalahan yang kita lakukan, nggak saya nggak antum, saya juga orang yang banyak salahnya, masya Allah, banyak. Kesalahannya saya tuh kalau saya tuh pengennya saya sendiri, nggak pengen ente tahu. Ente begitu nggak? Punya kesalahan? Nggak pengen kan kesalahan ente diketahui banyak orang? Itu bagian daripada malu. Kalau kita tahu sesuatu yang ditunjukkan di depan orang itu memalukan, maka itu bagian daripada yang nggak baik, jangan dikerjakan. Itu bagian manusiawi banget, normal manusiawi banget. Setiap orang, kecuali kalau memang dia itu dia, kalau sudah lain ceritanya, kalau sudah akal sudah hilang kan bicara sembarangan ya. Kok maling besi? Tidak, saya pinjam saja. Ya kan? Itu cuma ada di Australia kayaknya, di sini nggak ada. Pernah saya kejadian ini kalau sekarang silakan, kalau ada yang mau ngambil silakan, karena udah ketanam banget itu sama semen. Besi itu pagi-pagi banget. Pagi-pagi itu kan biasanya setelah waktu setelah sholat subuh, apalagi bulan Ramadan kemarin kayaknya ingat banget. Bulan Ramadan kemarin itu kan sunyi. Mau ada hal apapun pasti yang anak-anak itu pasti, waduh nggak ada urusan. Mau lalat ada di sini masuk ke hidung, tidak ada urusan. Ini lagi di alam-alam lain soalnya saya. Dia mau posisi tidur bagaimanapun tidak ada urusan. Gaya macam-macam. Pagi-pagi tiba-tiba ada yang angkat besi dengan suara berisik. Krek, terus saya ngintip dari atas sana. Adek, bikin apa? Saya dari 32. Saya bilang, kembalikan itu besi, kembalikan. Ya, saya juga sama-sama anggota Bapak. Saya jahit dari 32. Aduh, sayang, saya karyawannya Allah. Kembalikan. Ya, saya cuma mau pinjam sebentar untuk ngecor. Bebas. Kenapa? Akalnya lagi nggak ada. Kenapa? Karena dia minum-minuman yang keras. Kadang-kadang juga ada di beberapa di lorong di daerah Australia sana, dia minum pun enggak, tapi bikin diri seperti minum. Jalan miring-miring. Ya Allah, sayang. Nah, itu yang begitu-begitu tuh, itu yang malu-maluin, yang seperti itu tuh juga bagian daripada hal yang gak mungkin dia mau diingat atau difoto, direkam gitu terus tunjukin depan-depan orang. Ente mau gak seperti itu? Karena itu manusia yang baik, kita gak bicara agama, kita gak bicara diajarkan sama Nabi Muhammad. Manusia yang baik itu punya rasa malu paling tidak. Dia gak menunjukkan sesuatu yang sangat sensitif dalam dirinya kepada orang lain. Apalagi sampai auratnya dibuka. Makanya dikatakan dalam Al-Quran tuh, nanti kalau kita bahas, ada bahasa jalan lambat, jalan sopan, lari tergesa-gesa sampai lari cepat. Itu ada bahasa banyak dalam Al-Quran. Tapi untuk kalimat di perempuan cuman dipakai kata-kata yamshi. Ternyata yamshi itu bahasa jalan yang paling sopan, yang paling pantas untuk dilakukan sama perempuan. Artinya perempuan sangat dianjurkan dengan jalan yang tidak tergesa-gesa. Jalannya nggak boleh, bahkan dalam aturan Islam nggak boleh perempuan itu sampai tergesa-gesa sampai kelihatan kedengaran suara nafasnya. Artinya Ustaz, perempuan gak boleh olahraga. Bukan gak boleh olahraga, maksudnya di tempat umum tuh tidak boleh. Kenapa? Sampai kedengaran nafasnya. Habis ngapain? Saya habis lari. Lari pagi di mana? Di bandara.
tempat umum itu. Iya, kenapa kah? Nggak boleh dalam Islam. Wah, Islam terlalu keras. Ya sudah, ente larinya pakai pakaian apa? Saya pakai pakaian bagus, rapi, ketutup, sopan, pakai jilbab. Baru lari ada bagian yang goyang-goyang. Stop Abu Nawas, kita sama-sama tahu. Saya punya mata, kamu orang punya mata. Kita bisa sama-sama bisa lihat. Maksudnya, aduh, Perem, sayang, Nona, Ade, cantik, Ustadz lagi sayang, bisa kepikiran loh ngeliat perempuan lari. Kalau kelihatan, ya lebih Hashim jangan sampai ngeliatnya. Awas ada yang ajak ke bandara pagi-pagi. Ngeliat lari itu bukan ngeliat suasana bandara, ente ngeliat perhatiin kalau perempuan lari apa yang ente liatin? Hah? Sampai adab aja, haya, punya sedikit rasa malu paling tidak. Sampai dikatakan punya sedikit rasa malu. Kalau kita bahas nanti bagaimana adabnya perempuan berjalan, bahkan diatur sama agama. Kenapa? Karena dari situ terkadang wanita harus berpikir juga. Kalau laki-laki itu punya pikiran yang macam-macam gara-gara wanitanya juga. Wanita dandan boleh? Boleh. Wanita cantik boleh? Boleh. Untuk siapa? Untuk suami, untuk keluarganya, atau untuk sosial media? Terus nasihat untuk kita semuanya. Terkadang kita izinkan keluarga kita yang perempuan kalau keluar pakai pakaian yang paling bagus banget ya, pakai pakaian yang paling bersih, pakai dandanan segala macam. Tapi kalau di rumah pakai pakaian yang robek pun masih dipakai kadang-kadang. Betul nggak? Kalau punya pakaian yang robek, bagusnya dibuang atau dikasih orang. Kalau mau lebih afdol lagi, dibuang. Lebih afdol lagi, jangan dipakai pokoknya. Kenapa? Itu namanya yurithul faqr. Itu bisa menyebabkan kita fakir. Fakir mungkin dalam artian yang sangat luas. Fakir dalam harta, dalam hati, dalam pikiran. Nah, kalau kita biarkan di luar malah pakai pakaian yang bagus, di rumah malah pakaiannya robek-robek, bolong-bolong, jemur pakaian di luar nggak ada urusan. Kadang pakai keluar dia di luar jilbab rapi, begitu keluar dari teras rumah yang masih kelihatan orang di luar ya pakai pakaian sembarangan, jemur baju apa segala macam. Ya Allah, kadang robek. Innalillahi. Paling tidak ada rasa malu. Ente kalau perempuan yang punya pakaian robek, pakaian di dalam rumah, pakai keluar, malu nggak? Dulu, walaupun itu nggak haram di dalam rumah ya. Dulu Habib Abdullah, kakeknya Habib Abdullah, Habib Alwi, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab. Abdullah bin Syahab ada di sini fotonya. Yang saya pernah cerita orang yang salah satu ulama yang nggak tahu mata uang. Yang nggak tahu jumlah uang berapa, dikasih uang, diminta uang nggak tahu ini harga berapa, nggak tahu harga, nggak tahu apa, nggak tahu uang sama sekali. Kakeknya beliau, kalau nggak salah kakeknya atau ayahnya, dulu kami dapat cerita dari Habib Umar, anaknya di rumah, anak kecil, ya Allah anak kecil, masih umur mungkin 5 tahun, 6 tahun di rumah, tiba-tiba pakaian di rumah itu pakaian yang tangan pendek, anak kecil masih umur 5-6 tahun, pakai pakaian tangan pendek. Terus bajunya panjang. Dan kakaknya dia pakai pakaian tangannya di atas sini, tapi lubang besar, kemudian nggak sampai menutup sampai tangan seluruhnya. Dan bajunya gombior, bukan yang ketat, enggak, dalam rumah. Kemudian beliau mengatakan, "Mata dhaharat hadul ada fi buyutina." Ini sejak kapan kelihatan anak-anak saya? Siapa yang beliin bajunya ini? Kalau pakai pakaian tangan pendek. Dalam rumah, Beb. Ustadz, dalam rumah? Iya, dalam rumah. Kami nggak biasakan bahkan dalam rumah. Kenapa budaya perempuan-perempuan diterim biarpun dalam rumah pun tetap pakai jilbab, walaupun jilbabnya cuman bukan jilbab yang rapi kayak keluar rumah gitu, nggak. Yang penting asal nempel aja. Kayak apa namanya? Kayak artis-artis Australia kalau lagi bulan Ramadan, ya nempel begitu, rambutnya kemana-mana. Yang penting cuman pakai tutup doang. Ini bukan haram ya, enggak. Tapi ajaran bagaimana orang-orang punya rasa malu rumah tangganya, sampai dalam rumah pun dia pakai penutup yang ringan. Kenapa? Seperti ceritanya Siti Khadijah. Waktu ketemu malaikat Jibril, maka Siti Khadijah katakan,
Begitu Siti Khadijah buka khimarnya, jilbabnya, Nabi Muhammad mengatakan sama Siti Khadijah, nggak ada lagi sosok yang datang kepada saya, nggak ada lagi. Kalau begitu itu bukan jin, bukan setan. Kalau setan semakin dibuka semakin senang, ya. Kalau setan, kalau dari malaikat pasti dia semakin dibuka semakin menjauh. Karena itu dipegang sama ulama-ulama tarif, di rumah aja nggak dibudayakan untuk anak-anak kecil pakai tangan pendek di rumah, ya Allah, dibolehkan. Karena itu makanya kenapa ulama kita mengajarkan jangan pernah tinggalkan salam saat masuk ke dalam. Tujuannya apa? Biar setan nggak ada. Walaupun malaikat nggak betah juga di rumah kita, paling nggak setan juga diusir. Paham? Paling nggak setan jangan ada. Kalau nggak ente nggak salam nggak pakai, masuk rumah ente nggak baca ayat kursi yang diajarkan sama ulama kita. Salam, baca ayat kursi. Kemudian ente masuk kamar, bahkan masuk kamar bukan cuma rumah, masuk kamar dianjurkan salam. Walaupun nggak ada orang, ente nanti kalau ngomong kencang-kencang, ente ngaji di mana sih? Kok masuk kamar pakai salam-salam? Siapa guru ente? Orang tuh salam cuma masuk ke dalam rumah doang. Kan kadang orang nggak tahu begitu ya. Suka komentar, ya sudah ente salamnya kalau sekencang-kencang, assalamualaikum. Masuk kamar begitu. Itu Nabi Muhammad. Siti Aisyah menyampaikan tidak pernah Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah kecuali mengucapkan salam. Bal hatta ghurfah, bahkan sampai masuk kamar pun kecuali mengucapkan salam. Untuk pakaian di rumah aja didikannya mereka punya malu. Nah, terus kemudian bagaimana didikan perempuan kita? Keluarga kita, bagaimana didikan perempuan dunia saat ini? Walaupun di Indonesia rata-rata kebanyakan tutup jilbab, nggak ada yang ketat-ketat pakaiannya, nggak ada yang menonjol bentuk tubuhnya, mau depan kamu, belakang kamu, samping, mau atas, mau bawah, tetap perempuan tidak kelihatan semuanya. Kenapa perempuan dianjurkan memakai pakaian yang hitam semuanya? Karena biar tahu untuk menjaga tubuh yang paling berharga dari wanita dan punya rasa malu. Karena yang suka sama perempuan itu bukan cuma ente doang. Laki-laki di dunia ini semuanya suka sama perempuan. Kalau kita biarkan kita punya keluarga, anak kita keluar dengan pakaian terbuka, terus ada orang suka, kita yang tanggung jawab dulu. Sebelum orang itu tanggung jawab, kita dulu yang tanggung jawab. Makanya kalau punya anak perempuan, hati-hati. Kalau punya keluarga perempuan, dijaga. Kalau punya keluarga perempuan, cepet-cepet cari jodoh yang soleh. Cepet-cepet deh, lebih baik. Dia tapi kerjanya tidak bagus nggak apa-apa, yang penting soleh. Yang penting orangnya kerja keras, usaha mau kerja. Cepet-cepet, bahaya. Kalau nggak bahaya, diselamatin cepet-cepet. Makanya Nabi Muhammad menganjurkan bagian daripada mempraktekkan haya, menikahkan anak-anak di umur usia muda. Makanya majelisnya setiap akhir acara, baru tahun ini kayaknya nggak ada pernikahan di acara Maulid Akbar. Nah, biasanya nikahin terus, nikahin dikit-dikit nikahin. Ente jangan dekat-dekat majelis salim, kenapa? Nanti dinikahin nanti. Ya Allah, itu harapan malah. Kalau gitu saya datang terus sudah. Ya Allah, alhamdulillah. Itu termasuk kenapa Nabi Muhammad banyak menikahkan di usia muda. Yang penting dia bertanggung jawab, yang penting orang tuanya juga mengajarkan ajaran yang baik. Karena itu ini hadis penting dan sangat penting untuk kita pahamin, sehingga sedikit punya perhatian dengan apa itu rasa malu. Itu bagian daripada iman. Hadis ini membicarakan tentang kalimat la ilaha illallah, itu kemuliaan yang sangat banyak dan besar. Hadis ini membahas tentang masalah mencegah setiap apapun yang menyulitkan di jalan, itu hal yang sangat besar. Tapi hal yang jarang dibahas adalah malu dalam sudut pandang agama. Malu yang menyebabkan kita dekat sama Allah, bukan malu yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini tetap punya rasa malu sehingga tidak melakukan apapun hanya sekedar syahwatnya saja. Mudah-mudahan Allah izinkan kita ini memiliki rasa malu yang bukan bikin kita semakin mundur, tapi semakin maju untuk ke depan. Dalam mencari nafkah, dalam berusaha, dalam membenahi hidup,
memperbaiki diri, bertobat, tidak malu-malu untuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadikan kita ini hamba-hamba yang sering mengangkat tangan, sehingga Allah juga mengatakan innallaha la yastahi, Allah itu akan merasa malu kepada seorang hamba yang apabila mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah tidak berikan, Allah punya rasa malu. Dan sehingga kita ini dijadikan hamba-hamba yang sering mengangkat tangan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak mengharap kepada Allah, memohon kepada Allah, mengeluh kepada Allah, menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak banyak mengeluh kepada manusia, tidak banyak curhat sama manusia, tapi curhatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah Allah jadikan kita orang-orang yang terus bertambah imannya, walaupun terkadang berkurangnya sedikit, bertambahnya lebih banyak lagi insyaallah. Allah jadikan kita orang yang beriman, ucapannya beriman, pandangannya beriman, pikirannya beriman, hatinya beriman, gerak kita beriman, setiap waktu dan jam kita, detik kita, menit kita, nafas kita, Allah tingkatkan iman kita selalu insyaallah. Dan kembalikan kami secepat mungkin ya Allah jika kami salah berucap, salah melangkah, salah berpikir yang menyebabkan iman kami merosot. Selamatkan kami cepat ya Allah dengan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Angkat kami, selamatkan kami, sertakan orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, dan juga anak-anak keturunan kami, dan siapapun yang terlibat dalam terbangunnya majelis ini. Allah jadikan kita orang-orang yang terus meningkat imannya dan bisa pantas mendampingi Nabi Muhammad di dunia dan juga di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin.